Hai guys, bertemu lagi bersama gue Raka Dijan Ananda. Tentunya di sore hari menjelang berbuka ini, kita ngabuburit bareng lagi. Ditemenin sama podcast terbaru gue. Podcast gue kali ini membawakan tema tentang kesehatan. Kesehatan itu penting. Apalagi kita menjalankan ibadah puasa, harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Dan apalagi Ramadan kita ini sangat spesial karena ibadah puasa kita dijalankan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan ngomong-ngomong COVID-19, gue punya data update terbaru masalah COVID-19 berdasarkan website dari covid19.go.id. Di dunia, tercatat ada 215 negara yang mengalami kasus COVID-19. Dan tercatat sebanyak 3.634.172 orang terpapar COVID-19. Dan tercatat sebanyak 251.446 jiwa meninggal karena COVID-19. Nah, ini diupdate pada tanggal 7 Mei 2020, sumbernya dari Badan WHO. Kemudian kalau kita lihat perkembangan dari Indonesia, tercatat sebanyak 12.776 kasus positif COVID-19 dan 2.381 orang sembuh dari COVID-19 dan 930 jiwa meninggal karena COVID-19. Dan ini diupdate juga pada tanggal 7 Mei 2020. Gue gak pernah bosan buat ngingetin lo untuk tetap tingkatkan kedisiplinan dan jangan lengah. Ikuti anjuran pemerintah dan ikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja, stay at home and work from home. Terapkan social distancing, physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar. Kalaupun perlu keluar rumah, tetap gunakan SOP kesehatan seperti gunakan masker, membawa hand sanitizer, dan jangan lupa pulang dari luar ke rumah, cuci tangan, cuci kaki, dan bersihkan badan kalian. Dan pakaian yang sudah dipakai keluar rumah, itu cuci dan ganti pakaian kalian. Balik lagi ke kesehatan. Menjaga kesehatan itu penting, apalagi kesehatan emosional. Kesehatan emosional memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satu yang paling berbahaya adalah kebiasaan marah, yang dapat menghabiskan sumber daya baik pada tubuh dan juga menguras energi. Bahkan, kebiasaan marah bisa berdampak lebih buruk dengan datangnya berbagai penyakit bila dilakukan terlalu sering dengan intensitas tinggi. Dan efek negatif marah masih jarang diperhatikan. Padahal, kebiasaan ini tidak semestinya disepelekan karena menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Apalagi bagi orang yang memiliki penyakit jantung, bisa berakibat sangat fatal. Nah, supaya lo semua tahu apa itu efek negatif marah dan lo nggak meremehkan efek negatif marah, gue udah rangkum beberapa efek-efek negatif marah bagi kesehatan yang gue ambil sumbernya dari liputan6.com. Dampak yang pertama adalah stres. Efek negatif marah yang pertama adalah stres. Stres merupakan awal atau penyebab dari berbagai macam penyakit berbahaya yang menyerang tubuh lo. Seperti depresi, diabetes, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, mengontrol diri dalam mengeluarkan amarah sangat penting perannya untuk menjaga kesehatan tubuh. Makanya lo yang sering stres, mungkin lo kebanyakan marah kali. Kurangin marah lo ya. Dampak yang selanjutnya, penyakit jantung. Efek negatif satu ini mungkin kamu sering lihat di film atau sinetron. Biasanya orang-orang yang sedang marah akan sangat rentan terkena penyakit jantung dan akhirnya menjadi stroke. Hal ini disebabkan karena kemarahan dapat memicu deberan jantung yang lebih cepat. Jadi saat lo marah, detak jantung akan terus meningkat yang akhirnya bisa menimbulkan stroke pada penderita penyakit jantung. Bahkan untuk seseorang yang mengalami serangan jantung, terlalu antusias atau terlalu memperlihatkan ekspresi marah dapat berakibat fatal bagi tubuhnya. Makanya, lo yang punya orang tua kena serangan jantung, ingetin selalu ya, jangan terlalu marah dan jangan buat mereka marah. Dampak selanjutnya adalah tekanan darah tinggi. Salah satu penyebab dari tekanan darah tinggi adalah kemarahan. Saat lo marah, maka tekanan darah akan semakin meningkat dan menyebabkan kerusakan pada jantung. Apalagi jika lo memang seorang dengan tekanan darah tinggi, tentunya hal ini bisa berakibat lebih fatal. Makanya lo jangan kebanyakan marah deh. Akibatnya parah banget. Oke, next. Dampak selanjutnya adalah sakit kepala. Pembuluh darah di otak akan berdenyut tidak teratur saat kamu sedang marah. Hal ini dapat memicu rasa sakit kepala.
cobalah untuk tenang segera. Jika kamu merasa nyeri di kepala karena dipicu oleh perasaan marah. Semakin sering lo marah, maka akan semakin sering sakit kepala akan menyerang lo. Nah, mungkin lo yang sering pusing, lo kebanyakan marah nih. Tenanglah diri lo dengan wudhu, dengan memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Oke, next. Dampak buruk dari marah adalah masalah pernapasan. Marah juga dapat mengakibatkan gangguan pernapasan seperti asma. Seseorang akan merasa sulit bernapas ketika ia marah. Kemarahan juga dapat memicu serangan asma dan membuat napas seseorang terengah-engah. Ngeri banget ya. Oke, next. Gangguan tidur. Hormon akan bergejolak di dalam tubuh lo ketika lo sedang marah. Oleh karena itu, kemarahan bisa memiliki efek negatif terganggunya tidur seseorang. Efek selanjutnya bisa panjang, karena tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas. Maka tubuh akan menjadi sasaran empuk bagi berbagai macam penyakit. Makanya, lo jangan sering marah, karena marah membuat lo kurang tidur, lo susah tidur, dan yang paling parah, dengan kurangnya tidur lo kurang istirahat, dan tubuh lo semakin lemah, dan semakin mudah untuk terserangnya penyakit. Bahaya kan? Makanya jangan sering marah ya. Oke, next. Dampak terakhir dari lo marah adalah stroke. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa efek negatif marah bisa menyebabkan stroke. Stroke otak terjadi ketika satu atau lebih pembuluh darah di otak pecah. Hal ini dapat terjadi ketika kemarahan membuat tekanan darah naik sangat tinggi. Stroke otak bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian pada penderitanya. Lo bisa melakukan berbagai aktivitas atau olahraga yang dapat mengontrol lonjakan emosi atau amarah yang dirasakan. Melakukan yoga dan meditasi di rumah merupakan dua aktivitas yang bisa menjadi solusi untuk menenangkan dan membuat tingkat emosional seseorang bisa menurun. Selain dengan yoga dan meditasi, gue punya kiat-kiat meredam marah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika lo marah, lo membaca ta'awudz. Karena dengan ta'awudz, lo meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Karena marah itu berasal dari setan. Dan dengan ta'awudz, lo bisa melawan amarah itu. Jika lo masih marah, dengan ta'awudz juga nggak mempan, lo lakukan yang kedua dengan diam. Karena diam bisa menahan kalimat-kalimat yang mungkin kalau kalimat ini keluar dari mulut lo, ini akan menyakiti hati seseorang. Kalau dengan diam lo masih marah, cobalah lo ganti posisi lo. Jika lo sedang berdiri, lo coba duduk. Dan jika duduk lo masih marah, cobalah lo berbaring. Jika lo masih berbaring juga marah, lo pergi ke air dan ambil air wudhu. Karena filosofinya adalah marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Dan api akan padam dengan air. Maka jika lo sedang marah, cobalah berwudhu. Kemudian jika lo sedang masih marah, lo lakukan kiat yang terakhir. Ingat wasiat Nabi SAW dan janji beliau. Gue mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Laki-laki itu mengulangi permintaannya, berilah aku wasiat. Namun Nabi SAW selalu menjawab, janganlah engkau marah. Makanya, ini tips terakhir, pasti jika lo beriman dan lo yakin kepada Rasulullah SAW, insya Allah marah lo hilang. Nah, itulah efek-efek dari marah. Memang karena hal sepele, karena marah, tapi akibatnya fatal sekali, mulai dari jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, depresi, diabetes, banyak. Makanya lo jangan sering marah, apalagi di bulan Ramadan. Lo harus sering menjaga amarah lo, karena bukan kesehatan aja yang akan berdampak, amal ibadah puasa lo juga akan berdampak jika lo sering marah di bulan Ramadan. Semoga dengan disampaikannya efek-efek negatif marah, lo semakin bisa meredam amarah lo, dan lo semakin bisa menjaga diri lo, menjaga kesehatan lo untuk menjalankan aktivitas di luar sana.
Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe agar mendukung channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Dan jangan lupa share ke teman-temannya biar teman-temannya tahu akan update dari channel ini. Dan buat kamu yang punya saran atau komen, silakan komen di kolom komentar. Atau buat kamu yang punya tema yang cocok buat podcast gue selanjutnya, silakan komen di kolom komentar juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Gue Raka Dijana Anda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.